Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, kita bertemu di materi pertemuan 2 ya, mengenai konsep dasar pemrograman komputer. Pada akhir pertemuan, saya mengharapkan teman-teman dapat memahami dan menjelaskan kembali mengenai apa sih yang dimaksud dengan program atau aplikasi, kemudian bagaimana cara atau langkah-langkah dalam membuat suatu program, dan kira-kira apa sih urgensi kenapa kita harus menggunakan program. Program atau biasa juga disebut dengan aplikasi itu adalah perangkat lunak ya, yang dijalankan pada sebuah sistem komputer. Nah, tujuan program dibuat atau dijalankan pada sebuah komputer adalah untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan operasional menggunakan komputer. Kita semua pastinya sudah sering ya menggunakan program ya. Ada program untuk editing teks seperti Microsoft Word, ada program untuk menggambar seperti Corel Draw ya. Kemudian ada program berbasis web seperti mungkin yang sering kalian akses adalah Siam ya. Lalu ada program seperti Gojek, Blibli.com, Lazada, atau program games gitu ya, yang berbasis mobile. Program-program ini hadir biasanya untuk menunjang suatu kegiatan, misalnya Siam gitu ya. Nah, program Siam itu digunakan untuk menunjang kegiatan administrasi ya, administrasi mahasiswa. Misalnya Sikuli. Sikuli digunakan sebagai aplikasi ya berbasis web yang menunjang kegiatan operasional pembelajaran di Universitas Muhammadiyah Riau. Contoh program lain misalnya adalah program atau aplikasi parkir ya, yang contohnya ketika kita di mall itu di pintu masuk, kita terlebih dahulu harus mencet tombol, lalu keluar tiket ya. Nah, itu menggunakan sebuah program yang mendukung operasional manajemen parkir di sebuah tempat gitu ya, tempat-tempat yang fasilitas umum seperti itu. Nah, jadi intinya program ini atau aplikasi ini hadir untuk mendukung suatu kegiatan operasional, kegiatan sehari-hari ya, dari sebuah perusahaan bisa jadi ya, atau personal. Jadi, kalau boleh saya bilang, program itu hadir atas misi spesifik gitu ya. Saya pernah bertanya pada sebuah kelas. Saat itu saya bertanya, kira-kira apa fungsi program gitu ya. Jadi ada yang menjawab bahwa program itu hadir untuk mempermudah kegiatan manusia. Atau ada juga yang menjawab bahwa program itu hadir karena dibutuhkan manusia. Jawabannya benar, tetapi kurang spesifik. Tadi saya sudah sebutkan bahwa program itu membawa misi spesifik ya. Jadi kebutuhan dan kegiatan manusia itu yang diakomodir oleh sebuah program itu juga spesifik. Tadi saya menyebutkan ada program atau aplikasi parkir ya, kemudian ada aplikasi Siam, kemudian di ATM juga ada aplikasi, di bank juga pakai aplikasi. Nah, aplikasi-aplikasi tersebut ada untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda. Ada untuk menunjang operasional yang berbeda.
Bahkan untuk aplikasi yang sejenis saja ya, misalnya nih aplikasi di bank BNI dengan aplikasi di bank Mandiri, itu kan sama ya, sejenis ya, aplikasi perbankan. Nah, bahkan untuk aplikasi yang sejenis saja itu, ada kemungkinan berbeda ya, berbeda kebutuhan. Karena menyesuaikan dengan barangkali peraturan dari banknya, seperti itu ya, kebutuhan banknya berbeda. Begitu juga dengan aplikasi Siam ya, Siamnya Umri dengan Siamnya Unilag, dengan Siamnya Unri, itu bisa jadi berbeda ya, karena, mmm, kegiatan-kegiatan bisnis atau operasional di masing-masing universitas juga berbeda gitu. Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa harus menggunakan program? Aktivitas di perusahaan, di instansi, di institusi, atau personal itu kenapa harus menggunakan program gitu ya, atau aplikasi? Yang tadinya semua kegiatan itu dikerjakan manual, misalnya di supermarket ya, orang ada yang beli, kemudian barang-barang yang dibeli dihitung manual ya dengan menjumlahkan harganya ya, berapa, kuantitinya, berapa item dia beli, satu item itu harganya berapa, itu dicari manual, kemudian, dijumlahkan juga secara manual untuk mendapatkan total belanja, begitu ya. Nah, kenapa yang tadinya manual itu harus menggunakan program, harus menggunakan aplikasi? Dasarnya apa gitu ya? Nah, program atau aplikasi ini hadir untuk mempercepat dan mempermudah kegiatan operasional, sehingga dengan lebih cepat dan lebih mudah terjadi efisiensi waktu dan tenaga. Contohnya yang di supermarket manual tadi ya, kalau ada orang yang mau membayar, harus dihitung dulu ya harganya berapa, kemudian, jumlah per itemnya berapa, dikalikan dulu ya, nanti seluruh item sudah ketemu, baru dijumlahkan untuk mendapatkan total belanja. Belum lagi kalau ada diskon, nah itu bingung kan yang ngitungnya kalau secara manual. Coba bayangkan ketika saat sudah menggunakan mesin kasir ya, yang di dalam mesin kasir itu sudah ada aplikasi, pekerjaan kasir jadi lebih cepat dan lebih gampang, kemudian, tidak banyak terjadi kesalahan atau human error. Kemudian, pertimbangan lain menggunakan aplikasi atau program terkomputerisasi itu mengenai penyimpanan data ya. Biasanya, jika sudah menggunakan aplikasi, itu data disimpan secara terpusat di suatu tempat ya, yang namanya database gitu. Jadi ketika nanti dibutuhkan, data-data itu bisa dipanggil lagi. Coba bayangkan ketika manual, ya, ketika supermarket manual tadi, ketika seorang pemilik supermarket ingin melihat data berapa sih omset saya satu bulan, gitu ya, atau barang apa saja sih yang paling laris. Nah, bayangkan ya, untuk mendapatkan atau untuk menjawab pertanyaan itu, pekerjanya harus melakukan penelusuran dokumen secara manual ya. Harus menjumlahkan secara manual ya, belanja satu hari itu di supermarket, apa saja yang terjual itu harus dijumlahkan secara manual. Belum lagi untuk mencari produk terfavorit atau produk yang paling laris, coba bayangkan ya betapa rumit dan ribetnya itu kalau dilakukan secara manual. Tetapi ketika sudah ada aplikasi yang menyimpan data secara terpusat, maka, untuk menjawab pertanyaan tadi itu sangat mudah ya, hanya dengan menggunakan sebuah skrip. Jadi kira-kira kenapa atau alasan menggunakan program itu kurang lebih seperti itu. Satu adalah untuk efisiensi, tenaga, dan, waktu ya, kemudian mengurangi kesalahan, human error, dan yang terakhir adalah berkaitan dengan penyimpanan data terpusat, sehingga untuk kebutuhan di masa mendatang, data-data itu dapat diolah dan divisualisasikan secara lebih baik dan lebih cepat. Oke, untuk pertanyaan saya pada poin ketiga, mudah-mudahan teman-teman dapat menjawabnya ya dengan berdasarkan penjelasan saya berikutnya. Mata kuliah pemrograman dasar ini adalah lanjutan dari
mata kuliah logika algoritma yang sudah teman-teman pelajari di semester 1 ya. Nah, pada semester 1 di mata kuliah logika algoritma, teman-teman mempelajari bagaimana sih cara menyelesaikan suatu permasalahan pemrograman. Ada yang namanya algoritma. Algoritma itu adalah susunan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu persoalan secara logis, efisien, dan terstruktur ya. Logis itu maksudnya adalah langkah-langkahnya benar gitu ya, terukur. Kemudian efisien artinya setiap langkah-langkah langsung menuju ke tujuan, tidak muter-muter dulu, tidak jelas tanpa arah ya, tetapi dia langsung menuju ke tujuan. Kemudian terstruktur, langkah-langkah tersebut tersusun ya secara logis dan efisien, biasanya tersusun menurut kronologikal gitu. Nah, pada semester 1 yang lalu teman-teman sudah belajar ya cara menyelesaikan atau mencari solusi suatu masalah pemrograman, yaitu dengan membuat algoritmanya. Kemudian pada semester ini lanjutannya adalah dari algoritma yang disusun ya, yang telah disusun itu, kita akan mengimplementasikannya menjadi sebuah program. Algoritma itu adalah bersifat bebas platform ya. Jadi algoritma itu masih berupa konsep yang logis ya, belum terikat dengan teknis ya. Teknis di sini salah satunya adalah bahasa pemrograman. Jadi apa yang ada di algoritma itu biasanya masih bersifat general ya, bisa diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman apapun. Pada mata kuliah semester 2 ini, pemrograman dasar, teman-teman akan belajar cara mengimplementasikan algoritma tadi yang masih general, yang masih berupa konsep, sesuai dengan bahasa pemrograman tertentu. Kebetulan kita menggunakan bahasa C++. Ada tahapan-tahapan ya, ada aturan-aturan yang harus diketahui ketika ingin mengimplementasikan program. Teman-teman masih diminta untuk mengulangi sedikit ya tentang apa yang sudah dipelajari semester lalu, bagaimana sih cara membuat algoritma dari suatu permasalahan. Kemudian kita langsung mengaplikasikannya atau mengimplementasikannya dengan menggunakan bahasa C. Nah, selanjutnya mengenai belajar memprogram dan belajar bahasa pemrograman. Perlu diketahui bahwa ini adalah dua hal yang berbeda ya. Belajar memprogram itu adalah mulai dari belajar tentang metodologi pemecahan masalah, kemudian menuangkannya dalam suatu notasi tertentu ya yang mudah dipahami. Biasanya yang digunakan adalah flowchart ya, tetapi ada bentuk-bentuk lain ya, bentuk-bentuk lain algoritma. Jadi selain itu juga belajar tentang strategi pemecahan masalah, metodologi dan sistematika pemecahan masalah. Kemudian baru menuliskannya dalam notasi ya yang disepakati bersama ya, flowchart tadi ya. Kemudian belajar memprogram itu lebih bersifat kepada pemahaman terhadap persoalan. Kemudian melakukan analisis dan sintesis terhadap permasalahan itu ya untuk menemukan solusi atau algoritma. Jadi titik beratnya di sini yang melakukan, orang yang melakukannya di sini tuh disebut desainer program ya, atau sistem analis ya. Jadi ada profesi yang namanya sistem analis. Nah, kemudian belajar bahasa pemrograman ini lebih ke mempelajari grammar lah. Kalau kita belajar bahasa ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, nah belajar tentang grammarnya, belajar tentang aturan-aturannya, belajar tentang sintaks-sintaksnya ya, kata sambung itu apa, kemudian
eee, penggunaan titik koma itu bagaimana, koma itu bagaimana, ya seperti itu ya. Itu adalah belajar bahasa pemrograman, lebih ke mempelajari tentang hal-hal teknis terkait bahasa pemrograman tertentu ya, termasuk, compilernya ya, penerjemahnya, seperti itu. Kemudian, orang yang melakukan pemrograman, menggunakan bahasa pemrograman tertentu itu disebut coder ya, atau programmer. Kalau tadi belajar memprogram itu adalah sistem analis ya orangnya. Nah, kemudian, untuk belajar bahasa pemrograman itu, yang melakukannya disebut programmer ya. Program itu ditulis oleh seorang programmer atau coder. Belajar memprogram atau pemrograman ya itu tidak hanya sekedar melakukan coding ya, tapi tadi ya harus melakukan atau tahu dulu permasalahannya, lalu membuat spesifikasi ya, melakukan implementasi, kemudian mencari bugs ya atau error, kemudian melakukan uji coba, testing ya seperti itu ya. Itu, belajar memprogram atau belajar pemrograman. Nah, bisa dianalogikan dengan, bahasa ya, bahasa Indonesia misalnya ya. Belajar memprogram itu sama dengan belajar menulis, esai atau karya ilmiah. Kita belajar merangkai kata ya, mengetahui apa pendahuluannya gitu ya, latar belakangnya apa, kemudian, kesimpulannya apa, seperti itu ya. Nah, belajar bahasa pemrograman itu adalah, dianalogikan dengan bahasa Indonesia nih ya, itu adalah belajar tata bahasanya ya, kalau bahasa Inggris itu belajar grammar-nya ya. Seperti itu kira-kira perbedaan antara belajar memprogram, belajar pemrograman dengan belajar bahasa pemrograman. Jadi bedakan ya. Belajar bahasa itu lebih ke sintaksnya, ke aturannya, ke grammarnya, ke strukturnya ya, seperti itu. Kalau memprogram itu lebih ke bagaimana kita mencari penyelesaian atau menganalisis suatu permasalahan. Kurang lebih ini adalah kegiatan dalam pemrograman ya. Pertama kali tentu saja ketika kita mengetahui permasalahannya atau kebutuhannya, kita harus utak-atik dulu ya. Oh, ini solusinya gimana ya? Dibeginiin bisa nggak? Dibegituin bisa nggak? Pakai ini bisa nggak ya? Jadi kita harus utak-atik gitu ya. Kemudian setelah utak-atik kita menganalisis. Oh, ternyata kalau begini berarti kita harus pakai ini dong gitu. Ya. Kemudian membuat spesifikasi gitu. Barulah dari spesifikasi yang sudah dibuat tadi dilakukan penulisan program writing atau coding, kemudian baru dieksekusi. Ketika eksekusi itu sambil diobservasi ya, apakah ada bugs gitu ya. Kemudian juga melakukan testing ya. Ketika mengeksekusi itu kita lakukan testing dengan menggunakan test case tertentu gitu ya. Kemudian jika ada error, dilakukan program reading, dibaca kembali programnya, kemudian yang error tadi sudah ketemu di bagian mana ya diperbaiki ya. Ketika memperbaiki atau ketika ingin mengembangkan kembali program yang sudah dibuat itu perlu menganalisis kekompleksan suatu program, apakah bisa dikembangkan atau enggak, apakah ini errornya bisa diperbaiki atau bagaimana ya, kira-kira seperti itu. Secara lebih jelas, alur pengembangan program itu dapat kita lihat pada gambar ini ya. Jadi, ada 6 langkah pengembangan program. Yang pertama adalah problem definition. Problem definition ini adalah tahap di mana kita mencari tahu, benar-benar mencari tahu sampai ke akar-akarnya. Apa sih sebenarnya permasalahan, apa sih sebenarnya kebutuhan program ya yang harus disediakan di dalam program yang mau kita buat ya. Ini mengacu kepada
apa yang terjadi di sebuah perusahaan, institusi, atau divisi perusahaan ya, atau instansi gitu ya. Mmm, di sini kegiatan yang bisa dilakukan adalah seperti kita mengobservasi kegiatan harian ya, yang ada di tempat itu gitu, di perusahaan itu gitu ya. Seperti apa kegiatan hariannya, bisa juga membuka dokumen-dokumen yang sudah ada gitu ya. Dari dokumen-dokumen itu kita bisa, telusuri kira-kira, oh ada di sini nih masalahnya. Langkah kedua adalah problem analisis. Di problem analisis ini, kita berangkat atau berpijak dari tahap sebelumnya, yaitu problem definition. Di problem definition kan kita sudah tahu ya, permasalahan sebenarnya apa, sampai batasannya seperti apa, yang diinginkan user itu seperti apa. Nah, pada tahap problem analisis, kita mulai memikirkan kira-kira apa saja ya solusi yang bisa menjadi alternatif pemecahan masalah, sesuai dengan kriteria yang disampaikan pada step 1, seperti itu ya. Jadi dari alternatif solusi tersebut, alternatif langkah-langkah tersebut diputuskanlah ya atau dicarilah, yang terbaik itu yang mana ya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi di sini tuh ada utak-atiknya juga. Kalau begini gimana ya? Ini bagus nggak? Kalau begitu gimana ya? Kalau pakai cara yang itu gimana ya? Jadi ada pertanyaan-pertanyaan di benak kita ya yang muncul seperti itu. Langkah ketiga adalah algorithm development ya. Jadi dari problem analisis itu kita mulai membuat algoritma yang benar-benar logis ya, sesuai dengan tahap sebelumnya. Pijakannya adalah tahap sebelumnya. Nah, kalau biasanya menggunakan flowchart berarti di sini ya flowchart-nya dibangun gitu. Nah, tahap keempat adalah coding dan documentation. Di tahap ini, apa yang sudah selesai di tahap sebelumnya itu sudah mulai diimplementasikan ya dengan menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Di tahap ini juga dilakukan dokumentasi ya. Jadi coding dan berkas algoritma ya, mungkin flowchart ya, tadi diarsipkanlah seperti itu. Langkah selanjutnya adalah testing dan debugging ya. Pada step ini dilakukan uji coba terhadap program yang sudah dibuat berdasarkan test case tertentu. Jadi dengan memberikan inputan tertentu kita melihat ya apakah output yang dikeluarkan oleh program itu sesuai yang diharapkan atau enggak gitu ya. Ketika tidak sesuai dengan yang diharapkan berarti dapat diidentifikasi bahwa terjadi kesalahan dalam program sehingga perlu dilakukan debugging atau mencari bugs ya. Debugs itu kan artinya membuang bugs ya. Seperti itu. Ketika bugs-nya sudah ditemukan maka dilakukan perbaikan terhadap program. Perbaikan pada program ini dilakukan pada tahap maintenance. Ketika melakukan maintenance, kita mencari tahu bagian mana dari program yang mengalami error gitu ya. Kemudian, melihat apakah perlu dilakukan perbaikan atau maksud saya itu mundur ya, apakah perlu mundur ke tahap sebelumnya, ya ke tahap, desain ya, apakah perlu mundur ke tahap sebelumnya, apakah hanya error yang minor error saja sehingga tidak perlu sampai mundur ke tahap sebelumnya. Jadi pada tahap analisis dan desain ya, betul-betul programmer itu harus teliti ya, merancang algoritma, merancang program sehingga tidak muncul error yang besar ya atau mayor error pada saat maintenance gitu ya, baru ketahuan pada saat testing maksud saya, baru ketahuan pada saat testing karena akan memperlambat pengerjaan program dan membuang-buang resource ya, baik itu waktu ataupun, tenaga. Oke lanjut, ini adalah diagram sistem komputer dan elemen-elemen yang ada di dalam sistem komputer ada hardware, brainware, dan software, di mana ketiga elemen tersebut saling beririsan dan irisan dari ketiganya disitulah
programming atau pemrograman dilakukan. Nah, ini PR ya, saya ingin teman-teman menjelaskan tentang gambar ini ya, maksudnya apa? Kemudian ada irisan di tengahnya itu kan kelihatan ada garis hijau di tengah-tengah itu irisan dari ketiganya, disitulah pemrograman. Saya minta ini teman-teman coba jelaskan ya. Nanti penjelasan atau pendapat teman-teman mengenai gambar ini dibuat dalam dokumen dan dikirimkan bersama dengan tugas yang saya berikan untuk minggu ini. Lanjut mengenai struktur algoritma. Nah, ini sebenarnya hanya review saja ya dari apa yang sudah dipelajari di semester lalu ya. Ini ada sebuah aktivitas ya, yaitu aktivitas mengirim surat kepada kenalan di tempat lain. Nah, langkah-langkahnya seperti ini, ada 5 langkah, di mana masing-masing langkah tersebut bersifat logis, terukur, dan diurutkan berdasarkan kronologinya ya. Kenapa harus diurutkan? Ya, karena memang suatu aktivitas itu berurut ya. Misal ya, kita ingin membuat telur dadar gitu ya. Tidak mungkin dikocok dulu terus baru telurnya dipecahkan kan ya. Itu jadi terbalik. Itu adalah langkah yang tidak sesuai, bisa menimbulkan error. Nah, samalah ya, program juga seperti itu. Jadi memang harus diurutkan dari awal ya, apa saja yang dibutuhkan di awal. Misal untuk menghitung luas persegi panjang. Sebelum kita bisa menghitung luas, tentu saja kita harus mengetahui ya panjang dan lebarnya itu berapa. Nah, kalau di program mungkin panjang dan lebarnya itu berupa inputan ya ke dalam program. Jadi user memasukkan data inputan melalui keyboard, memasukkan panjang dan lebar, baru selanjutnya di proses ya secara matematis. Luas itu adalah panjang kali lebar, kemudian ketika sudah ketemu luas barulah ditampilkan luasnya berapa ya. Jadi harus sesuai dengan urutan kegiatannya atau kronologi. Ini adalah jenis-jenis notasi algoritma yang ada 3 ya, yaitu untaian kalimat deskriptif, diagram alir atau flowchart, dan pseudocode. Notasi 2 dan 3 itu sering digunakan ya, dan yang paling sering digunakan adalah flowchart ya. Itu yang umum kita temui untuk menggambarkan algoritma. Selayang pandang ya, ini adalah contoh penggunaan untaian kalimat deskriptif ya. Jadi algoritma disusun seperti kalimat. Ini adalah contoh flowchart ya. Saya rasa teman-teman sudah familiar ya. Jadi flowchart ini menggunakan notasi simbol-simbol ya, simbol-simbol geometri ya, ada oval, jajaran genjang, persegi panjang, yang masing-masing memiliki fungsi dan arti sendiri. Jajaran genjang itu adalah input-output, persegi panjang itu adalah proses, kemudian oval itu adalah terminator ya, dan seterusnya. Banyak lagi yang lain. Kemudian ini adalah contoh pseudocode ya, mirip-mirip untaian kalimat deskriptif tapi dia lebih teknis ya. Sudah menggambarkan tipe data yang digunakan apa ya, seperti itu. Oke, lanjut kita membahas tentang jenis bahasa pemrograman. Terdapat 4 jenis bahasa pemrograman. Nah, jenis-jenis ini dilihat dari kedekatannya dengan bahasa mesin. Kita tahu bahwa sistem komputer itu berbicara dengan menggunakan bahasa mesin, yaitu dengan kode biner ya. Kode biner tersebut juga dapat direpresentasikan dalam heksadesimal. Nah, bahasa mesin itu dapat langsung dieksekusi oleh mesin ya, mesin komputer, tanpa harus diterjemahkan dulu. Kemudian ada bahasa tingkat rendah ya, dikenal dengan sebutan bahasa rakitan atau bahasa assembly. Pada bahasa assembly ini sudah menggunakan kode-kode singkat ya, kode mnemonik ya, contohnya move, yaitu move, sub,
dan lain sebagainya. Pada bahasa assembly ini, programmer langsung melakukan coding ya, atau menuliskan instruksi, yang mana instruksi tersebut ditujukan langsung ke register prosesor. Kemudian ada bahasa tingkat menengah ya. Pada bahasa tingkat menengah ini sudah campuran instruksi yang dipakai, ada bahasa manusia juga ya, bahasa natural. Selain itu juga menggunakan simbol-simbol. Contoh bahasa tingkat menengah ini adalah bahasa C ya. Contoh bahasa tingkat rendah tadi adalah bahasa assembly. Nah, lanjut kategori berikutnya yaitu jenis bahasa tingkat tinggi. Bahasa tingkat tinggi ini sudah mirip dengan bahasa manusia ya. Jadi seperti bahasa sehari-hari, sehingga program yang ditulis oleh programmer itu lebih mudah dipahami oleh manusia ketika membaca kembali programnya. Namun, karena lebih mudah dimengerti oleh manusia, berarti mesin sulit untuk mengerti tanpa instruksi tersebut diterjemahkan terlebih dahulu oleh compiler atau interpreter. Nah, ini adalah contoh bahasa mesin ya. Sebelah kiri dan di sebelah kanan itu adalah contoh bahasa assembly. Di teknik informatika tidak dipelajari bahasa ini ya, tetapi kebetulan saya berasal dari teknik komputer. Nah, saya masih sempat mempelajari bahasa assembly ya. Nah, jadi kalau di bahasa assembly itu kita langsung mengakses register CPU ya, atau prosesor. Nama registernya contohnya adalah AX dan BX, seperti yang tertera pada contoh program. Ini adalah contoh assembly mnemonic yang bisa digunakan ya untuk melakukan programming atau memberikan instruksi pada prosesor. Nah, ini kita bisa lihat ya perbandingan antara instruksi-instruksi di bahasa mesin dan bahasa tingkat tinggi atau tingkat rendah. Ini adalah instruksi untuk menampilkan suatu karakter bintang ya sebagai sebuah string atau teks ya. Nah, dapat dilihat ya bahwa kalau di bahasa tingkat tinggi kita dapat lihat bahwa sintaksnya itu seperti bahasa manusia gitu ya, tetapi memang bahasa Inggris. Ya, cetak ya atau print. Di Java menggunakan sistem .out.print, artinya sistem mengeluarkan output ya berupa tampilan ya, print, tulisan gitu ya. Kemudian ada yang menggunakan write, kemudian kalau di C++ menggunakan cout, nah, dan seterusnya. Jadi perintah-perintah ini tuh mudah dimengerti ketika kita baca, oh ini tampilkan tulisan ya, print ya, cout ya, system.out.print, kurang lebih seperti itu ya. Bandingkan yang paling atas yang bahasa mesin, ya instruksi-instruksinya memang benar-benar menggunakan kode minor atau heksadesimal. Karena tidak familiar ya, bukan bahasa manusia, jadi programmer sebagai brainware itu butuh waktu untuk menerjemahkannya. Namun karena itu bahasa mesin, ya mesin bisa langsung mengerti. Oke, lanjut. Ini adalah cerita tentang resiko kesalahan program ya. Nah, jadi kesalahan atau error pada program itu dikategorikan ada 3 macam, yaitu yang pertama adalah syntax error, kemudian ada runtime error, dan ada logic error. Nah, ini teman-teman nanti saya tugaskan untuk mencari tahu apa bedanya ketiga macam error. Seorang programmer itu harus memiliki ketelitian yang tinggi ya, ketika dia membuat program atau menganalisa program. Nah, di situ dia harus benar-benar paham tentang skop, batasan, kemudian output yang dihasilkan seperti apa, lalu prosesnya seperti apa. Kalau terjadi kesalahan dalam menginterpretasikan kebutuhan tersebut, nah bisa jadi muncul dampak pada pengguna program atau aplikasinya. Nah, contoh nih ya, pada tahun 1992, Mary, seorang nenek ya yang usianya 104 tahun itu mendapat undangan untuk memasuki
taman kanak-kanak, padahal umurnya 104 tahun. Nah, ini mungkin bisa jadi disebabkan oleh kesalahan perhitungan tahun ya. Pada awalnya penanggalan untuk tahun di sistem komputer itu hanya menggunakan 2 digit angka ya. Jadi kalau tahun 1998 itu disimpan di komputer itu hanya 98-nya. Nah, masalah muncul ketika memasuki tahun 2000 atau milenial ya, milenium. Nah, pada saat tahun 2000 tentu saja data tahun yang disimpan itu adalah 00. Jadi itu membingungkan ya, apakah itu tahun 2000, tahun 1000 atau tahun kapan gitu ya. Jadi pada saat itu nama bugs-nya itu adalah millennial bugs ya, atau Y2K, year 2K ya, tahun 2000. Nah, pada saat itu seluruh sistem komputer melakukan konversi penyimpanan tahun menjadi 4 digit. Hal-hal seperti itu ya juga dapat menyebabkan kesalahan program ya. Mungkin secara sintaks dia tidak error, tetapi ketika dijalankan ya runtime error, terjadi runtime error karena penanggalan yang tidak sesuai, sehingga mengakibatkan bisa jadi perhitungan bunga di sistem perbankan itu jadi salah, depositonya menjadi salah gitu ya. Dan mungkin Nenek Mary ini mendapat undangan juga gara-gara itu gitu. Kesalahan pada program ini dapat menyebabkan hal yang serius juga, bahkan dapat mengancam nyawa seseorang ya. Jadi tidak hanya remeh-temeh saja resikonya, tetapi bisa mengancam nyawa, menghilangkan properti orang lain seperti saham atau jumlah saldo di sistem bank ya, seperti itu. Jadi memang seorang programmer itu harus teliti, hati-hati ya dalam membuat program. Nah, contoh di slide itu, poin ketiga itu adalah adanya kesalahan kumulatif time ya. Jadi perhitungan waktunya salah sehingga menyebabkan peluncuran misil bermasalah, menyebabkan kematian dan luka-luka pada manusia. Next, ini adalah bahasa pemrograman yang tersedia ya di dunia. Waktu slide ini dibuat itu tahun 2017, bahkan sebelum 2017 ini slide-nya dibuat, ada 500 bahasa pemrograman lebih ya yang ada di dunia ini. Nah, sekarang pasti ada tambahan ya, muncul bahasa pemrograman yang baru. Bahasa pemrograman ini macam-macam ya, ada yang digunakan untuk membuat aplikasi berbasis web ya, seperti PHP, JSP gitu ya, HTML, ASP. Kemudian ada yang digunakan untuk pemrograman database seperti SQL ya. Terus ada lagi yang digunakan untuk aplikasi berbasis desktop, ada juga untuk aplikasi berbasis mobile, jadi macam-macam. Nah, teman-teman tidak perlu menguasai seluruh bahasa pemrograman yang ada, tetapi kita jalan saja dulu ya, karena ini masih semester 2, nanti teman-teman pasti memiliki spesialisti ya, kekhususan bahasa pemrograman yang disukai itu yang mana. Nah, kita akan gunakan C++ pada pemrograman dasar ini ya. C++ ini termasuk bahasa pemrograman yang umurnya sudah tua ya, tetapi sampai saat ini masih digunakan untuk membuat aplikasi-aplikasi yang membutuhkan resource tidak terlalu tinggi gitu ya, dia masih digunakan. Misalnya di aplikasi kasir point of sale, nah itu ada yang masih menggunakan C++ dan yang lain mungkin ada juga yang menggunakan VB ya, Visual Basic atau Visual C++. Jadi setelah semester ini kalian setelah selesai belajar pemrograman dasar itu untuk semester 3 lanjut ya, dapat mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Nah, itu nanti menggunakan bahasa Java. Nanti lanjut lagi dapat pemrograman web, ada pemrograman mobile. Nah, itulah yang akan kalian pelajari dengan bahasa pemrograman yang berbeda-beda. Untuk pertemuan kedua ini cukup
sampai di sini dulu ya, mudah-mudahan dapat dipahami apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.